Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat menonton. Jangan lupa tekan subscribe, tanda lonceng, like, dan komentar yang sifatnya membangun. Sekarang, jangan tunggu nanti. Teman-teman, saya mau berbagi. Ini terus berbagi ya. Tapi kali ini mungkin beda, atau mungkin teman-teman juga ada yang pendapatnya sama dengan saya. Kalau kita nggak perhitungan dan kita itu boros, maka itu pasti akan menyusahkan diri kita. Walaupun kita ini kaya raya, tapi kalau boros itu pasti jadinya nggak akan kaya. Namun bukan berarti kita juga pelit. Boros itu kita membeli hal-hal yang tidak berguna, atau kita menggunakan uang kita itu di jalan yang kurang tepat. Memang di dalam kehidupan ini terkadang kita kalau melihat orang lain punya, kita juga ingin punya. Walaupun terkadang untuk mencapai keinginan itu kita harus paksakan. Akhirnya akan menimbulkan beban yang berat bagi kita. Nah, kalau kita bebannya berat, ya otomatis di dalam menjalani kehidupan ini juga akan terasa berat. Nggak ada ceritanya manusia itu yang bisa terima yang pantun, itu nggak ada. Kalau begitu berarti orang itu bukan hidup neng alam dunya, orang urip neng alam dunya. Kalau dia cuma bisa pasrah, ya kan, itu orang malas yang cuma saya pasrah saja, itu malas, nggak mau usaha, dan sedikit-sedikit nanti dikaitkan dengan agama. Nah, ini tanda-tanda orang malas ya, karena antara agama dengan kehidupan kita ini akan tidak bisa selalu menyatu. Nah, di sini ada pepatah lama mengatakan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, carilah harta yang sangat banyak, seakan-akan kita ini akan mati 1000 tahun lagi. Berdoalah dengan penuh keyakinan yang tinggi dan berserahlah kepada Tuhan, seakan-akan kita mati besok pagi. Jadi dua pepatah ini sudah beda makna. Kalau sampean campur-campurkan, ya tidak bisa. Nah ya teman-teman, harus ambil satu pemikiran yang adil di sini, agar kehidupan Anda yuk menjadi kehidupan yang menyenangkan. Urip nang alam dunya ya kudu sugih bondo dunya. Jangan sampai kita miskin, melarat. Itu kesalahan kita sendiri, karena hidup ini pilihan. Ya mungkin ada juga orang yang senangannya melarat, kerjanya malas, nggak mau kerja, bisanya nyacat sana nyacat sini, tapi untuk menutupi, istilahnya untuk mencukupi diri sendiri pun ya tidak sanggup. Pikirannya tuh buruk, cuma berpikir ke sana kemari tanpa memikirkan diri sendiri. Maka kita harus fokus kepada diri sendiri. Kita akan bicara tentang 4 zodiak. Sejatinya 4 zodiak ini rezekinya gede. Namun karena 4 zodiak ini boros, maka sering nggak punya uang. Nah, 4 zodiak nanti harus lebih bisa mengatur keuangannya agar stabil. Yang pertama adalah Libra. Libra ini sosoknya menawan, menggoda, sehingga akan menimbulkan peluang-peluang besar untuk mendapatkan yang namanya rezeki. Dia juga seorang pejuang sejati. Sosok Libra senantiasa terlihat meyakinkan karena orangnya santai, tenang, mudah mengalah, dan sangat jeli.
Libra dikenal seorang negosiator yang sangat hebat. Rezekinya sangat luar biasa. Rezekinya sangat bagus. Dia suka orang yang aktif serta pinter. Dan yang pasti dia adil. Orangnya juga apa adanya serta rela berkorban. Nah, yang kurang hati-hati adalah bagaimana Libra ini mengelola keuangan, sehingga uangnya sering habis dan akhirnya sering nggak punya uang atau bokek. Padahal rezekinya gede karena boros, ya, membeli hal-hal yang tidak perlu. Nah, ini akan berakibat fatal untuk kehidupan Libra. Orangnya mudah penasaran. Jadi kalau melihat sesuatu dia penasaran. Kalau sudah penasaran, dia sudah nggak berpikir logis lagi. Jadi apapun yang dipikirkan itu ya dijalankan, walaupun mengandung risiko uangnya habis nggak apa-apa, nanti cari lagi, ya begitu pikiran Libra. Nanti ke depan Libra setelah nonton video ini harus lebih jeli. Mana yang manfaat, mana yang mudarat. Jadi Libra harus imbang di sini, harus pikirkan secara masak-masak. Nah, gitu. Bukan berarti kita pelit ya untuk memanajemen keuangan kita, karena memang mencari uang itu sulit. Mencari uang itu sangat berat. Banyak yang menilai, wah itu gampang kali cari uang begini. Padahal kita setengah mati. Ya, tidak ada waktu untuk berhenti berpikir tentang uang di kepala kita. Nggak peduli siang malam, ya kalau ada peluang harus kita ambil. Nggak perlu mikir besar kecilnya uang. Peluang kecil itu kalau kita manfaatkan dengan baik dan benar, nanti akan berdatangan peluang-peluang lain. Kecil-kecil lama-lama pasti ada besarnya. Tapi kalau yang kecil aja nggak diayai, nggak dilakoni, apa yang terjadi? Yang terjadi mustahil untuk datang yang besar. Pola pikir Libra itu demikian. Jadi makanya Libra ini banyak uangnya. Ya pekerja keras, tapi ya itu tadi karena boros sering bokek. Yang kedua adalah Aries. Sebetulnya Aries ini seorang yang takut akan risiko. Namun aneh, sudah tahu di dalam dirinya itu tertanam, ya, tertanam pikiran takut akan risiko. Tapi kalau sudah punya uang karena rezekinya banyak, dia membelanjakan uangnya itu nggak mikir-mikir. Akhirnya ya timbul risiko toh, uangnya nggak ada, akhirnya bokek. Karena sosoknya ini yang lebih menonjol adalah spontan. Ingin dibeli, akhirnya berisiko, bokek, nggak punya uang, baru bingung. Sosoknya juga dikenal sosok yang setia dan apa adanya. Aries sering kalau kita lihat, kita punya teman Aries ini sosoknya manis, ya, baik. Maka dari itu rezekinya lancar. Dia juga kompetitif dan pejuang sejati, tidak mudah menyerah lah pastinya. Orangnya juga sensitif, nggak sabaran. Nah ini nggak sabaran ini loh yang bisa mengakibatkan Aries ini sering bokek, nggak punya uang. Ya, apa-apa itu inginnya cepat, nggak dipikirkan dulu. Akhirnya ya itu tadi, manajemen keuangannya kacau dan berakibat sering nggak pegang uang, uangnya sering habis. Dia berani mengambil risiko walaupun sosoknya ini fokus. Namun kalau sudah frustasi, dia nggak peduli dengan apa yang dia miliki. Belanja nggak karu-karuan, nggak perlu kontrol ini dan itu. Nah yang terjadi Aries akhirnya di belakang hari bingung karena uangnya hilang, uangnya habis. Nah karena apa? Karena sifat boros yang dimiliki Aries ini yang mengakibatkan seringnya bokek, seringnya tidak punya uang. Aries sosoknya sangat murah hati kepada teman-temannya. Kalau membantu nggak hitung-hitungan. Dan dia juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah Gemini.
Gemini ini fleksibel dan mudah adaptasi serta humoris. Dia memiliki semangat yang luar biasa untuk terus berjuang mendapatkan sebuah materi kekayaan ini. Gemini ini memiliki semangat yang luar biasa. Orangnya sangat berkomitmen. Ya. Namun kalau emosi kadang-kadang nggak kontrol, ekstrim. Nah, ini merugikan sudah pasti untuk Gemini. Karena emosinya ekstrim ya, kalau dia pengen sesuatu nggak bisa direm, nggak bisa dikontrol. Nah, disitulah uangnya akan habis untuk membeli sesuatu yang sebetulnya tidak dia butuhkan, sebetulnya tidak perlu dibeli, dia akan beli. Ini akan berakibat apa? Akan berakibat Gemini ini kehabisan uang. Dia selalu mendukung teman-temannya dalam kondisi apapun tanpa ada, itulah, memikirkan atau memperhitungkan dirinya sendiri. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya Gemini ini uang segala macam dipercayakan kepada orang, dipinjamkan sana sini, ya, akhirnya habis, dibelanjakan, boros, ya, akhirnya terjadi bokek, nggak punya uang. Dia juga sosok yang jeli, penggoda, dan juga haus akan pengetahuan. Orangnya sangat setia dan dia nggak suka yang namanya konflik. Bagi Gemini daripada ribet konflik ya sudah, kalau harus dibayar tanpa perhitungan. Inilah Gemini ini ditakdirkan juga memang banyak uang, mudah mencari uang, tapi yang terjadi karena kepengelolaan manajemen keuangan Gemini ini nggak teratur, nah, ini mengakibatkan Gemini sering kekurangan uang. Nah, yang keempat, zodiak yang sering kekurangan uang atau bokek walaupun sebetulnya rezekinya besar adalah Sagittarius. Dia optimis orangnya, memiliki mimpi yang sangat besar. Dia jujur dan suka berterus terang kepada kawan-kawan sahabatnya, cerdas serta humoris. Dia sosoknya mandiri, nggak suka diatur, nggak sabaran. Rata-rata keempat zodiak ini nggak sabaran, yang sering bokek, kekurangan uang walaupun sejatinya rezekinya besar. Kalau membeli sesuatu misalnya nggak sabaran dengan cara di kredit, lah akhirnya menjerat diri sendiri. Ini akan memberatkan. Coba sabar dulu, ditabung, kecuali ya hal-hal yang urgen, hal-hal yang mendesak. Nah, kalau kredit itu untuk modal usaha dan menguntungkan ya kenapa tidak? Negara kita juga banyak utang utang ke luar negeri. Nah, itu sosoknya juga memiliki intuisi yang sangat kuat, fokus pada hal-hal yang besar. Dia boleh dibilang kalau ada sesuatu masalah dia tidak pernah bagi kepada orang lain, karena dia suka menyelesaikan masalah. Sagittarius ini diselesaikan dengan cara dia sendiri. Yang pasti sosoknya sangat setia dan dia selalu ada di saat orang yang dicintainya membutuhkan kehadiran Sagittarius ini. Nah, ini ya sahabat, 4 zodiak yang boros, ya, rezekinya besar, boros, akhirnya apa? Akhirnya sering bokek atau kekurangan uang. Semoga 4 zodiak setelah nonton video ini nanti bisa lebih waspada, ya, lebih bisa introspeksi diri, agar apa? Agar ke depan Anda bisa apa? Bisa mengumpulkan uang, ya, bisa mengalokasikan uang-uang Anda itu dengan baik dan benar. Istilahnya tidak ada kesalahan. Karena kita mencari uang ini sangat sulit, dari menit, dari detik, dari detik, menit, terus jam, kemudian hari, terus menerus kita tuh, kehidupan kita tuh mencari yang namanya uang itu. Ya itu tadi namanya urip neng alam donya, ya kudu golek donya. Walaupun banyak orang munafik yang mengatakan nggak perlu, nah, tapi teman-teman coba introspeksi diri.
Memang inilah yang diperlukan. Urip nang alam donya sing digoleki ya donya, yang dicari adalah donya brono, harta benda. Jadi kita jangan munafik. Dengan adanya kita hidup ini ya untuk mencari donya. Karena dengan uang, dengan harta kita bisa berbuat apa saja. Ibadah perlu uang, membangun rumah ibadah perlu uang. Panjenengan nonton YouTube ini pun pakai kuota dan dibeli dengan uang. Intinya dari apa yang saya sampaikan, saya minta kepada teman-teman semua yang nonton video ini harus lebih terus semangat untuk terus berprestasi, agar Anda juga semua bisa menjadi orang yang sukses, kaya raya, dan banyak harta. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video Kitrono Pamungkas. Saya doakan Anda senantiasa sehat, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan saksikan video-video selanjutnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamul janing jagat.